Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tak lupa berjumpa lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini masih di bab berdebat. Nah, tapi pembelajarannya berbeda. Kemarin kalian sama Bu Nini sudah dijelaskan tentang mengkonstruksi teks debat. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang menganalisis isi debat. Yang pertama yaitu menganalisis pendapat tim afirmasi, tim oposisi, tim netral dalam berdebat. Isi debat secara garis besar terdiri dari 3 hal sebagai berikut. Mosi atau topik permasalahan yang diperdebatkan. Mosi bisa berupa berita panas yang tengah banyak dibicarakan oleh umum. Bisa pula mosi di dalamnya terdapat isu-isu global yang mempengaruhi kehidupan orang banyak. Yang kedua, pernyataan sikap, baik itu mendukung atau afirmasi atau tim pro, atau menolak atau tim oposisi atau kontra. Dalam banyak hal setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda, dipengaruhi oleh gaya hidup, pengetahuan, dan lingkungan masing-masing. Umumnya masing-masing pihak berusaha agar pihak yang berseberangan bisa memahami pandangan dan pilihan sikap mereka. Yang ketiga yaitu argumentasi untuk mendukung sikap yang diambil. Argumentasi digunakan untuk mengemukakan alasan, ditambah dengan berbagai informasi, data, dan bukti atas sikap yang diambil. Adanya argumentasi memungkinkan pihak yang berbeda sikap dapat setidaknya memaklumi sikap seseorang dan tidak saling mengganggu. Bila memungkinkan, antar pihak yang berdebat pada akhirnya bisa mengambil sikap yang sama. Bagian yang kedua yaitu mengidentifikasi ragam bahasa debat. Ada apa saja sih ragam bahasa debat? Yaitu ada 3 bahasan, yaitu berikut. Ini adalah ciri ragam bahasa ilmiah, yaitu yang pertama yaitu apa yang dipakai dalam berdebat, yaitu bahasa baku. Yaitu apa sih bahasa baku? Yaitu menurut kaidah bahasa Indonesia yang digunakan harus benar sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah tata ejaan maupun tata bahasa. Pembentukan kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragrafnya menggunakan bahasa baku atau bahasa yang benar menurut KBBI. Contohnya apa bahasa baku? Yaitu tentang asas dan azas. Mana yang termasuk bahasa baku antara asas dan azas? Yang termasuk bahasa baku yaitu A, asas menggunakan S bukan menggunakan Z. Kalau menggunakan Z itu bahasa tidak baku. Yang kedua yaitu ide yang diungkapkan harus benar sesuai dengan fakta dan dapat diterima akal sehat atau logis. Harus tepat dan hanya mengandung satu makna, padat, langsung menuju sasaran, runtun, dan sistematis. Hal ini tergantung pada ketepatan pemilihan kata atau diksi dan menyusun struktur kalimat sehingga kalimat yang digunakan efektif. Yang ketiga yaitu denotasi atau makna denotasi. Apa sih makna denotasi itu? Yaitu kata yang dipilih memiliki makna yang sebenarnya atau nyata, itu dimaksud dengan makna denotasi. Contohnya,
putih itu termasuk karena kata denotasi atau makna yang sebenarnya. Selanjutnya, kalimat efektif. Tadi dibicarakan kalimat efektif. Kalimat efektif itu apa? Kalimat yang mampu menyampaikan pesan pembicara atau penulis sama seperti yang dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat baku selalu berwujud kalimat efektif, meskipun kalimat efektif tidak selalu berwujud kalimat baku. Kalimat efektif yang tidak baku digunakan dalam bahasa pergaulan atau ragam lisan. Kalimat efektif yang dibahas dalam pembelajaran ini adalah kalimat efektif yang memenuhi kaidah bahasa baku. Oleh karena itu, kalimat efektif harus memenuhi kaidah struktur, diksi atau pilihan kata maupun logikanya. Adapun beberapa penyebab ketidakefektifan kalimat sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyalahi kaidah tata bahasa ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu menyalahi kaidah fonologi atau ejaan. Contohnya, pelayanan kesehatan di puskesmas sekarang ini sudah memenuhi standar. Dari contoh saya ejaannya masih salah. Yang benar yaitu puskesmas seharusnya tanda miring sebab tidak diikuti nama wilayahnya. Standar seharusnya standar, huruf T-nya dihilangkan. Itu bahasa baku yang benar. Yang kedua, menyalahi kaidah morfologi. Morfologi apa? Pembentukan kata. Dari contoh saya, Yudi memakai pakaian yang menyolok mata. Dari contoh kalimat saya, kenapa kok salah? Di situ dibuktikan dengan kata menyolok. Kata menyolok seharusnya mencolok sebab kaidahnya dari pembentukan kata men dan kata dasarnya colok. Jadi yang betul yaitu mencolok, bukan menyolok. Yang ketiga yaitu menyalahi kaidah sintaksis, yaitu tata kalimat. Dari contoh saya, pada rapat itu membahas upaya pemberantasan virus corona. Kenapa dari contoh saya salah? Yaitu terdapat pada kata hubung. Kata hubung tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Seharusnya yang benar yaitu rapat itu membahas upaya pemberantasan virus corona. Yang ketiga yaitu kata hubung tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Yang kedua yaitu kalimatnya tidak logis atau tidak masuk akal. Yaitu contoh saya, pencuri berhasil ditangkap polisi. Yang berhasil itu bukan pencurinya tetapi polisinya, sebab pencuri yang berhasil seharusnya tidak ditangkap tetapi mampu melarikan diri. Seharusnya kata yang benar yaitu polisi berhasil menangkap pencuri. Yang ketiga yaitu mengandung uzur mubazir. Contohnya, kedua orang itu saling berpandang-pandangan. Nah, dari contoh itu masih salah. Yang benar yaitu kata ulang berpandang-pandangan sudah bermakna saling. Yang benar yaitu apa? Kedua orang itu berpandang-pandangan. Itu. Yang kedua yaitu kedua orang itu saling berpandangan. Itu
yang benar. Yang ketiga, sebelum kalian membuat mosi atau menyusun mosi, yaitu menyusun debat, yaitu kalian yang pertama yaitu harus menyusun mosi. Mosi yaitu sebelum memulai debat terlebih dahulu harus dirumuskan mosi atau permasalahan yang akan diperdebatkan. Selanjutnya, mosi dapat diambil dari berita yang tengah hangat beredar di masyarakat. Yang keempat, bagaimana menyusun pendapat untuk mendukung atau menolak mosi. Setelah menetapkan mosi yang telah dikerjakan, hal berikutnya yaitu harus dilakukan adalah menyusun pendapat untuk mendukung atau menolak mosi. Tentu saja tersebut harus disertai argumen atau alasan terhadap mosi. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan debat sesuai peran yang telah ditetapkan. Jika sudah berhasil menentukan mosi untuk diperdebatkan, menyusun pendapat yang mendukung mosi atau pendapat yang menolak mosi, serta menyusun teks debat. Selanjutnya yaitu kalian harus akan dilaksanakan debat sesuai peran yang telah ditetapkan, serta menanggapi pendapat dari kelompok lawan dan mempertahankan pendapat disertai argumen yang mendukung. Terima kasih, itu penjelasan dari saya tentang menganalisis isi debat. Tak lupa kalian pelajari di rumah dan jangan lupa absen dan kerjakan tugas kalian sebelum-sebelumnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.